warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa segudang di atas tampah. Cakep. Yang datang biar pada berkah. Amin. Pondok Ranji milik Weni. Cakep ya. Mudah-mudahan pulang ngaji dosa kita Allah ampuni. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sohibul Musibah almarhum orang tua kita Bapak Haji Ribut bin Haji Amin Mahajarinta Bana Hadi Muhammad Ustadz Maryudi Bang Mawan, seluruhnya keluarga besar yang hadir pada malam hari ini. Akhin al-mahbub, guru-guru kita hadir malam hari ini, Pak Ustadz Haji Abu Salim, Pak Ustadz Haji Muhammad Yunus Amil Rashidi, Ustadz Abdul Aziz, guru kita Ustadz Tata Suharta, Ustadz Ikin Al-Asyari, ada Pak Ustadz Mariono di KM An-Nur. Seluruhnya para guru kita hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, berkah hidupnya. Sepuh bini sepuh, bapak-bapak haji yang sama kita hormati, ayahanda, ibunda, anak-anakku sekalian, jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Malam hari ini tiada kata terindah yang pantas kita ucapkan kecuali tahadus binikmah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat izinnya, berkat nikmatnya, iman Islam, sehat walafiat. Pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Berkat nikmat sehat ini hadir kita di tempat Sohibul Musibah almarhum orang tua kita Mbah Haji Ribut bin Haji Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita, bersimpunya kita di tempat ini ikhlas. Ikhlas apa enggak? Ikhlas. Ikhlas banget, tapi ikhlas saja. Ikhlas banget. Karena kita ikhlas banget, mudah-mudahan keikhlasan kita Allah catat sebagai amal kebaikan buat kita malam hari ini. Serta merta sholawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minal dzulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah jalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'tiyakal yakin, sampai satu saat ajal menjemput kita. Insya harapan kita semoga Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya izin terlambat tadi sama Ustadz Maryudi. Kebetulan ada taklim di tempat saya di Geria Jakarta. Biasa malam Senin dipindahin tempatnya. Saya mau izin sebenarnya biar dari awal saya bisa duduk di sini, tapi kalau saya izin ternyata jadi nggak ada yang ngisi Ustaz, begitu. Jadi saya izin dulu ke sana tadi sebentar, belum baca apa-apa, saya duluan ngasih materi. Alhamdulillah kemarin nggak terlambat.
Ini silaturahim takziah yang benar begini. Kita datang. Jadi hidup di masyarakat kedua. Ada orang lagi senang-senang, diundang datang, kagak diundang jangan. Misalnya bu, nenek-nenek ultah, ada nggak nenek ultah? Itu kalau kita kagak diundang jangan datang. Tapi kalau diundang kita sempat datang. Yang kedua, orang yang kena musibah. Ini nggak diundang nggak diundang datang kalau sempat mah. Tuh. Karena orang kalau kena musibah kagak sempat bikin undangan, benar nggak? Berangkat. Tuh. Kalau kita udah dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan kita udah masang kuping tuh. Pagi-pagi kita dengar begitu. Saya udah buru-buru lari belakang punjambu saya tuh. Saya dengerin be. Siapa ini kira-kira? Giliran namanya be hilang. Benar apa nggak? La innalillahi ini jelas giliran namanya be kebawa angin. Udah lantas we motor lah lewat begitu. Akhirnya kita payah nyariin WhatsApp nih siapa yang meninggalin ya. Kedengeran banget suaranya. Tuh, kedengeran. Di sana gitu di ujung buaran sono masih kedengeran ke rumah saya tuh. Cuman innalillahinya doang. Memang begitu. Nah, silaturahim yang benar begini, takziah yang benar begini datang. Sekarang kan udah zaman maju, kita udah pada megang handphone semua, bener nggak Pak? Gila ada yang mati di grup innalillahi. Dari atas ke bawah doanya itu juga sama. Emang malas ngerti, punya orang dicomotin. Bener apa enggak? Kadang-kadang salah doa, emang boleh nyontek. Yang mati lagi Allahumma billah, kan salah itu. Begini datang, nih, ini buat kita. Bener apa enggak? Baji masih yakin, saya dari masih bocah udah kenal Baji. Begitu baik orangnya. Keluarga lebih tahu. Saya dari masih bocah begitu baik. Orang kayaknya adem baik gitu. Sampai kemarin-kemarin terakhir kalau sakit kan saya datang baik tuh. Doain. Emang begitu baik. Makanya datang bahagia. Kata saya banyakkan motor daripada orang. Saya lihat ini banyak buat motor ini udah. Begitu. Ini kita lagi nanam jasa buat kita. Ini yakin Pak kita. In ahsantum li anfusikum. Kamu melakukan kebaikan pasti balik kebaikan itu buat kita insya Allah. Kalau Baji udah ketahuan ini meninggal dari awal dan sekarang malam ketiga yang doain banyak. Pertanyaannya kan kita ini benar nggak? Kita kalau mati orang resep apa gedek kan gitu. Benar apa nggak? Ini kita mati ada yang doain apa kagak kan begitu? Karena kita masih gelap, benar apa nggak? Baji udah ketahuan ini. Insya Allah husnul khatimah. Amin. Ya Rabbah. Kelihatan. Ustaz, emang ada orang meninggal kagak ada yang datang ada? Saya cerita nih saya orangnya. Ya Allah ya Rabbi. Malam hujan Pak. Baca Yasin bertiga doang. Yang dua nunduk baik kan saya diganjar di video. Nunduk baik orang baca bisa ya. Saya baik yang baca. PRT itu satu keluarganya di dalam tahu ibu-ibu ada berapa orang kan gelap ibu-ibu nggak kelihatan. Saya mereka ini benar pengalaman saya tanya selesainya teh emang kagak ngundang orang ini meninggal cuma bertiga begini diundang Ustaz kagak datang kita mau seret orang begitu kan dia. Ternyata pelajarannya emang kurang bergaul selama hidupnya. Ini penting kalau ada orang kena musibah datang sempet mah ya minimal datang kan kita ingat tuh bagaimana dia waktu hidup benar nggak? Saya kebetulan kemarin saya nggak tahu kabar ya memang saya dari Villa Bintaro Jumat saya langsung isi pengajian ibu-ibu di Pamulang 2 Pak jadi mohon maaf Bang 50 majelis taklim digabung ya segitu-gitu juga sebenarnya mah ngomongnya 50 ya, saya ceramah saya lewat sini lah udah selesai makanya saya kaget begitu. Jadi ini penting buat kita ada orang yang kagak datang ngaji. Mengapa? Bagaimana kita? Kalau meninggal kan kebayang kita siapa yang meninggal, benar apa enggak? Kok ngaji kebayang sama kita. Saya buru-buru saya WA-in keluarga di sini bener doain kita enak. Tuh pelajaran buat kita. Jadi kalau ada orang meninggal, pertanyaan kita pasti dua nih Bapak Ibu nih. Kalau kita dengar orang meninggal, pertanyaan kita dua. Emang umurnya berapa Ustaz? Begitu. Kok bisa meninggal?
88 misalnya, Bapak Haji 88 ya wajar, kamu udah tua, kenapa enggak? Yang kedua, emang sakit apa? Kan gitu. Lah kagak sakit Pak Ustaz, lagi ngerokok, rokoknya masih hidup, orangnya udah mati. Ada kan begitu ya. Makanya yang pada ngerokok mati buru-buru rokok, jangan sampai diduluin kita. Begitu. Ternyata mati syaratnya nggak kudu tua, nggak kudu sakit, bener nggak Bob? Syarat mati nggak kudu tua, nggak kudu sakit. Yang muda mati, bener nggak? Sedang tenar-tenarnya 95 nikah Argila, benar kan? 17 tahun masih perawan, tahu perawan apa sih tahu? Sedang di puncak karirnya nikah 17 tahun. Bobby Mercury, wah mantap bener, mati juga. Alda Risma, wah bagaimana kurang cakep itu. Emang saya boleh ngapalin udah pakai segala protes. Boleh ngapalin dari rumah. Iya, yang muda-muda cakep mati. Ya umur tuh Olga Saputra 32 tahun. Wah, mantap bener itu. Meninggal. Sahabat kita Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, cakep. Saya ketemu sama dia sekali, langsung dipeluk, saya dipanggil Ustadz. Kenal ke kakek itu? Itu orang baik Pak. Langsung Ustadz dapat kabar. Saya dikasih kartu nama. Pak, tolong kasih kartu nama Ustadz Sudiki. 40 tahun. Enggak. Lebih 3 hari itu. Apa? Emang boleh ngapalin saya? Jadi apa? Itu mati. Jangan kaget kalau kagak begini, kagak punya modal saya ceramah. Ceramah mah kudu menarik, bener enggak? Kudu ada pengetahuannya. Pak Harto, Pak, presiden 32 tahun, Bu. Waktu sakit dokternya nggak tahu-tahu 40 ahli semua. Profesor ahli semua. Nggak sanggup jaga-jagain Israel. Kenapa kan? Lah kalau model kita, kalau sakit paling banter berobat ke kebun babi, bener nggak? Kali dokter kebun babi dekat saya tuh. Tahu orang Sanip sana? Sanip tahu tuh. Jangan tahu lah, panas kan suntik baik. Makanya saya mau gak berobat situ. Saya mau gak berobat deket gak situ, katanya suntik baik panas kan? Ya Allah, kita paling banter di situ berobat. Bagaimana kagak mati banget kita. Tapi namanya mati syaratnya enggak kudu tua, enggak kudu sakit. Iya kan? Banyak hal. Kalau bapak wajar dah, emang udah sepuh, ya kan? Ya Allah sakit udah lama, emang udah sepuh. Kemarin viral samping rumah saya, nenek-nenek bom gas mati. Dengar orang? Samping saya. 2 malam saya ceramain. Emang viral, Ustaz kata lurah Mulyadi ademin. Ustaz yang ceramah, Ustaz mau tahu. Ya emang jamaah saya kalau hari Jumat. Hari Jumat saya masih duduk ngopi, Pak. Saya mau ngajar ibu-ibu, dia masih nanya. Pak Ustaz, iya mah, ngopi saya masih nanya. Ya Allah, gampang banget orang ninggalnya. Ngantri gas ya kagak, udah dapet ya. Umur 62 tahun umat. Bawa gas 2, Pak. Ya Allah, di tank-tank capek sampai jalan beringin. Paranin sama anaknya. Kali bawa mobil, bawa motor, jalan kaki. Ya payah nenek-nenek ya. Ya Allah, nyampe di rumah langsung astagfirullah. Ya Allah, mengapa ya begitu? Langsung nggak ada. Saya tanya sama anak itu, cerita sama saya waktu saya ceramah. Emang emak ditaruh di mana, di tempat tidur apa kagak? Kagak usah di mana. Itu yang tempat usah duduk, usah minggir buru-buru. Baru taruh di mobil. Ya Allah, gampang meninggalnya. Makanya orang saya orang beringin udah kagak ada yang berani bawa gas 2, Pak. Mereka takut mati juga, Bu. Ya Allah. Itu kagak pakai repot, emang sakit kagak. Seger masih. Pagi-paginya masih dagang. Coba bayangin. Singkat umur kita. Makanya tugas kita apa Ustaz? Ya kalau umur kita ini singkat, ya kita persiapkan. Nabi Adam dulu 1000 tahun umurnya, lama. Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50, berapa tuh? Berapa? 9,5, lama. Nabi selanjutnya banyak umurnya 600, banyak. Yang
gope banyak orang berubah. Yang 2,5 ladet orang berubah. Yang pego banyak orang dulu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, berapa kira-kira umur orang pondok benda? Berapa orang pondok benda? 60. Orang pondok benda umurnya kata Nabi, ma baina sittina wa sab'in, enggak lebih 60 sampai 70. Tuh. Kalau udah 60 pensiun, benar enggak? Apa udah banyak dirasa penyakit ngontrak di badan kita. Kalau udah 60 udah payah, benar enggak? Makanya kata Israel begini nih, Bu nih. Kata Israel, manusia sebelum aku panggil nyawanya, aku cabut, aku WhatsApp dulu, begitu. Di WA dulu sama Israel. Man WA-nya bukan lewat handphone, lewat diri kita. Kata Israel begitu. Apa WA-nya? Nih saya kasih tahu, bukan nakut-nakutin ini mah. Satu, ketika rambutnya udah berubah warnanya, ayo. Berarti udah di WA itu, ntar buka. Eci, udah berubah belum? Saya udah ada ini, udah di WA berarti. Tuh, tangga saya mau kondangan nyari minyak rambut orang ketemu, dia pakai sampo biar klimis. Di tengah jalan hujanan Pak, menguruh rambutnya. Kagak bisa kita tipu Israel mah, bener apa enggak? Nggak bisa. Yang kedua, ketika kita udah punya penyakit B, apa tuh? Mata burem, bener apa enggak? Mata udah burem. Gua ulah baca WhatsApp gini, udah jauh banget. Berarti udah di WA nih, hurufnya digede-gedein, bener apa enggak? Kecuali merah jambu sama yang biru, awas lemah. Tuh, apalagi kuping B, apa tuh Pak? Budak, nah ini udah ada. Berarti udah budak, kuping udah budak. Udah begitu. Itu berarti udah ciri-ciri. Apalagi Ustaz, B, bingung. Kalau udah bingung berarti udah di WA. Kadang-kadang kan kita bingung, kacamata dipakai kita tanyain loh. Kacamata mama, mana kacamata mama? Itu lagi dipakai. Handphone dicariin baru disiluin. Padahal Juli ini pakai handphone. Mana handphone mama? Nah, itu kadang-kadang begitu. Apalagi Ustaz, kaki, ya alhamdulillah di bangku nih. Semutan apa gajah? Udah payah ibu-ibu, udah blonjor beda dari tadi. Udah berat banget romannya. Ingset sono, ingset sini. Saya hari Selasa ngajar ibu-ibu Pak. Itu semasjid Bu, blonjor semua. Memang nenek-nenek semua. Megangin kaki betul lah Moji, udah payah banget ini kaki. Diusap-usap Pak. Udah payah. Itu di WA sama Israel. Apalagi Pak Ustaz, B, bongkok, bener gak? Orang makin lama siapnya juga makin bongkok. Aki-aki makin lembong makin bongkok. Bongkok, nggak ada aki-aki begini, nggak ada. Bang, bongkok mengapa? Udah sampai ke tanah. Karena segala sesuatu pasti jatuhnya ke tanah, bener nggak? Mangga mateng, tanah jatuhnya. Tangga saya ngomong protes, Ustaz, mangga saya banyak besar di tanah kagak ada, colong orang berarti rumah. Semuanya jatuh ke tanah. Artinya kembali kepada Allah. Pelajaran yang buat kita. Orang yang meninggal udah enak, bener nggak? Makanya orang yang meninggal nih Mbak Haji namanya pulang ke rahmatullah. Bulan namanya Haji Rahmat. Pulang ke rahmatullah, ke dalam kasih sayang Allah. Orang yang pulang enak, bener nggak? Pulang enak, pulang tur enak. Kemarin saya dari pantai Pak, pulang enak, girang, macet 8 jam. Udah payah ngarep-ngarep nyampe rumah. Lah mama cuman ke pantai sini, pulang ke jam 12 malam saya. Lu udah payah, nahan kencing udah berapa kali. Ya Allah mau pulang enak. Apa kita beli? Ping hijau, dan sini kan nggak ada ping hijau ya. Saking girangnya kita beli pete, sini banyak pete, kita beli. Tur ke Bogor, Tales kita beli, dal gabar sampai rumah. Mengapa mau pulang enak? Tuh, mau pulang pulang kampung lebaran enak. Mengapa resep? Apa kita sangkutin di motor? Benar nggak? Motor Mio kita tambahin papan 2 meter. Apa kita sangkutin di situ? Segala ayam jago kita bawa. Lepas terminal. Baru jadi pulang udah ayam ya jadinya. Mengapa pulang enak? Orang yang meninggal pulang ke rahmatullah. Mengapa enak ya? Dalam kasih sayang Allah. Udah bau angin surga nih Mbak Haji nih. Bau angin surga. Sebenarnya dia ngajak anak.
Ajak aman pada mau orang gini-gini. Udah enak sini mah begini. Ini malam hari ini buat keluarga. Emang saya hampir sebulan ini ceramah begini baik. Tapi yang meninggal emang udah rada tua-tuaan sekarang. Jadi rada aman yang mudah-mudahan ini ya. Tapi bukan berarti begitu. Kemarin saya diberingin meninggal 54. Sampingnya 16 meninggal. Samping-sampingnya. Ya, jadi orang berhenti saya. Ya seminggu 4. Kemarin tempat saya beringin Pak. Coba 4. Saya orang pernah duduk-duduk berdiri baik tiap malam. 4 seminggu. Satu RW, bayangin. Makanya pelajaran buat kita. Orang yang kalau udah meninggal yang ditunggu apa sih? Satu yang ditunggu doa dari anaknya. Malam hari ini Pak Amil, Pak Ustadz yang doain. Nanti selanjutnya anak, ya benar. Habis sholat jangan minta apa-apa dulu, doain orang tua kita. Jadi orang tua kita kalau dapat doa dari anak, itu doa itu diantarin malaikat di nampan yang emas bentuknya, masya Allah, bahagia. Nampannya dari emas. Kita boro-boro punya nampan emas, ibu. Punya cincin, kadang-kadang hadiah ciki kita. Gitu. Ini menampan emas orang tua kita kalau didoain sama anak. Ya Allah, bahagia ya. Malam hari ini malam ketiga Baji kaget. Ya Allah, mengapa malam ketiga saya di alam kubur, alam barzah, nikmat kubur Engkau tambah ya Allah, siksa kubur Engkau kurangi, mengapa ya Allah? Kata Allah apa? Malam ketiga kamu di kuburan, di alam barzah, bi istighfari walidilah. Anakmu istighfar mohon ampun buat. Masya Allah. Alhamdulillah. Nih manfaatnya. Jadi kita nih sebagai anak doain orang tua. Jadi ada orang tua kita yang di alam kuburnya, setiap dapat doa dari orang, kan kita didoain tuh kalau hari Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Bagian tuh dalam kubur bagian semuanya. Ada yang berebut tuh kalau dapat doa begitu. Ada orang tua kita Baji Rahmat, Baji ribut cuma nyantai, temennya nanya, ye orang ikut berebut? Agak. Mengapa? Udah cukup kiriman dari anak saya. Begitu. Udah cukup kiriman dari cucu saya. Begitu. Jadi sama. Jadi sering-sering doain orang tua kita. 5 kali minimal dah ya kita doain, sebut orang tua kita. Makanya nih pelajarannya malam hari ini. Kalau orang tua kita diambil nyawanya oleh Allah, arsy Allah menangis. Malaikat menangis di sana. Mengapa? Orang yang doanya nembus langit udah nggak ada lagi. Orang yang doanya tembus ke langit sudah nggak ada. Siapa? Orang tua kita. Ibu, ayah, nembus langit doanya. Makanya syukurnya masih punya emak, punya bapak. Minta doa sama dia. Boleh kita ke makam wali, tapi yang paling mustajab orang tua. Ya. Ini makanya kita bersyukur yang punya orang tua masih rawat baik-baik, minta doanya, minta ridho. Mengapa sama orang tua minta ridho Ustaz? Bukan minta ikhlas. Mak, saya minta ridhonya ya, begitu kan? Mak, saya minta ridhonya ya, Mbak. Begitu kalau lebaran kita. Mengapa begitu Ustaz? Karena jasa orang tua kita tidak mungkin kita balas. Benar apa betul? Pakai apa balasnya? Ini kita udah segede-gede gini Pak, udah pada sukses. Ini berkat orang tua kita. Bener apa enggak? Bener. Berkat orang tua kita. Emak kita makin kita popok, belum apa yang belum ada, popok. Iya kan? Berapa tahun pakai popok? Dulu menyucinya repot banget di setu. Bener apa enggak? Ya Allah, sabun belum banyak kayak sekarang. Pakai tepes. Ya Allah, repot orang tua kita. Kalau kita mules perut kita nyari daun jarak jarang, bener enggak? Kalau sekarang udah ada minyak telur, dulu daun jarak digarang sama kita. Kita pernah gak makin pempes emak bapak kita? Ya paling berapa sih? Saya kagak sempet makin pempes emak saya. Empok saya sama adik saya yang perempuan, saya kagak pernah sama sekali Pak. Bayangin. Ya Allah, padahal biasa emak kita banget. Saya kakak saya yang perempuan sakit, nungguin saya di rumah sakit. Kan malam kencing baik itu. Jam 11 bangun pipis, jam 3 udah pipis lagi baik.
Saya ngomong begini, Po, emang orang bisa sekalian apa kencing? Kita begitu masih, itu sama empok kita. Orang tua kita nggak pernah begitu sama kita, bener gak? Jam 2 malam kita pup, kita pipis. Mak kita bilang apa? Keluarin tong yang banyak. Begitu, nggak ada yang suruh tahan. Keluarin tong yang banyak. Lega dia. Lagi makan kita kencing berhenti, bener gak? Ya Allah, bapak kesayangnya kagak kurang-kurang sama kita. Ini baju perjuangan yang luar biasa. Anaknya tuh pada jadi orang, yang menjadi orang menjadi apa bisa? Iya kan? Iya, ini bersyukur cucunya, mantunya udah luar biasa doain. Ini berkah karena orangnya baik. Ini pelajaran buat kita orang Pondok Benda. Saya kan dari kecil di sini, jadi tahu. Kok ngaji kenal saya dari kecil di sini, jadi paham kita mana orang yang kira-kira enak. Tuh, pelajaran. Satu. Yang kedua apa Ustaz nih buat keluarga dengerin malam hari ini? Lanjutkan kebaikan orang tua kita. Mumpung kita bisa. Lanjutin. Karena orang di alam kubur ini yang dia tunggu apa? Catatan dari malaikat perbuatan keluarganya di rumah, termasuk anak-anaknya. Itu yang ditungguin. Ini baji di malam hari menerima catatan dari malaikat. Mengapa? No, anakmu, cucumu, tetanggamu, saudaramu lagi bikin tahlilan, doain kamu. Sampai itu yang dia tunggu. Makanya berarti kita mesti hati-hati, Pak. Kalau kita kagak bener banget, kita bener banget maka bisa. Ini kagak bener, itu catatannya ada, sedih orang tua kita. Kalau begini mah girang ya. Makanya orang tua kita dulu, engkong saya, Tandur, 40 hari ngaji lagi meninggal. Mungkin itu ilmunya tuh. Jadi ada catatan yang dia tunggu dari malaikat, berita dari keluarganya. Kalau dia melakukan kebaikan, senang banget orang tua kita. Girang orang tua kita. Ya Allah, anak saya lagi doain saya. Tuh catatannya ada, disampaikan malam hari ini. Sampai malam ke-7. Masya Allah. Itu informasi dari malaikat yang ditunggu orang tua kita di alam kubur. Makanya lanjutkan kebaikan begini ya, Mbak. Lanjutkan, orang tua kita senang. Apalagi Ustaz, yang ketiga, boleh kita ngamal atas nama orang tua. Cakep. Ya Pak, ngamal atas nama orang tua, cakep. Saya kalau hari Jumat khotib, ini MC nyebutin amal jariah, sedekah jariah 100.000 pahalanya buat ini. Ada 30 orang disebutin. Kita nggak pakai ngitung. Dengan 100.000 30 orang kebagian duit ya. Oh nggak pakai begitu, urusan malaikat itu mah. Yang penting ngamal atas nama orang tua, niatin, cakep, boleh. Sahabat nanya, ya Rasulullah, di lemari ibu saya ada itu apa emasnya, boleh nggak kalau saya sedekahin? Kata Nabi mengapa enggak? Sedekahkan atas nama orang tua. Itu termasuk kebaikan kita. Apalagi Pak Ustaz, yang paling penting adalah sekali-kali kita ke makamnya dah, ya. Orang Pondok Benda sama saya sama baik, ke makam paling banter 3 kali setahun, bener nggak Pak? Mau puasa, ya kan? Mamang Tasik apalagi lebih jauh lagi, ya kan? Kemudian apa? Lebaran Idul Fitri, bener Pak? Saya habis khotib langsung ke makam, lihat. Ketiga Idul Adha besok, habis khotib makam. Ada satu lagi orang Pondok Benda kalau mau hajatan, kenapa Kak? Mau hajatan datang ke makam Mbak Baba dah. Mbak doain Mbak malam minggu semua hajatan ini biar orang hujan, tamunya banyak, diguyur dah mak kita pakai air. Wah elah, kata mak kita lagi malam baru hujan pisan. Ya Allah, saya makam Mak Baba saya dekat, jarang situ Pak, bener apa enggak? Kala-kalanya datang bukannya doain, saya lihat kemarin, makanya saya sering ceramah kan di tempat saya. Terus segala nyariin daun jambu mede lah. Nah kemarin kebetulan di makam saya ada jamblang, belum mundur pun jamblang. Kata saya lagi jadi ngumpulin orang segala jadi nyariin jamblang ini. Ya Allah, ada yang dapat seplastik di posting. Alhamdulillah dapat jamblang katanya, buah langka. Kata saya kemari tujuannya apa emangnya? Kan begitu, bukan kagak boleh, boleh silakan yang boleh kita nanam, silakan. Tapi paling penting doain orang tua kita. Emang orang tua kita masih hidup? Hidup.
bal ahyaun, tapi di sisi Allah. Kayak kaca riben Pak, orang meninggal mah dari dalam melihat keluar, benar Pak? Tapi kita dari luar nggak bisa melihat ke dalam. Buktinya mana Ustaz orang tua kita hidup? Kalau kita ke makam orang tua kita salam apa kagak? Salam sunahnya. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Begitu. Cuman emang sampai saat ini kagak ada yang jawab, bener Pak? Kalau dijawab kira-kira jadi apa kagak? Waalaikumsalam pada mana ini? Balik kita, bener Pak? Oh, balik. Hidup orang tua kita doain. Dia tahu tuh, doain. Guru kita doain. Apalagi Pak Ustaz? 5 menit lagi. Apalagi Ustaz? Berarti orang kalau meninggal yang ditanya kebaikannya, bener nggak Pak? Imam, ini banyak amil nih, ada Mang Ikin, amil nggak sini. Kalau meninggal yang ditanya kebaikannya, bener nggak? Mobilnya, motornya, sepedanya, pakai goes badan nih, orang tanya. Goes sepeda mahal kan ya? Ada yang 10 juta murid saya beli sepeda, 10 juta usaha semua. Kagak ditanya, sepeda mana kagak? Motor mana enggak, mobil kagak, tapi ditanya Pak, hal hadhil janazata khair, benar Pak? Apakah jenazah ini selama hidupnya orang yang baik? Begitu Pak. Kebaikan yang ditanya. Ustaz, emang Allah kagak tahu ini orang? Tahu, tapi dia kan hidup sama kita, benar Pak? Yang nyolatin saya dengar Bana Hadi kemarin, nanya begitu kagak? Nanya, apakah Babaji selama hidupnya baik? Baik, emang orangnya baik, enak kita nyebutnya. Coba kalau kagak baik Pak, coba. Apakah jenazah ini selama hidupnya baik? Parah deh Ustaz. Wah, elah. Kalau kita dikata parah, nggak usah dikubur. Lo parah itu mah. Masya Allah. Jangan sampai begitu. Ternyata pelajaran malam hari ini nih. Ya, pelajaran ternyata orang yang ditanya kebaikannya. Kebaikannya makanya teman jadi saksi kebaikan buat kita. Tuh. Ini ditanya kebaikan. Mohon maaf, jangan sampai kita mati kuburan kita tunjuk-tunjuk orang, kan ada yang gitu. Ada sejarah tuh, Idul Fitri, puasa. Masih ada yang nunjuk-nunjuk, Ustaz. Ini orang hidupnya paling Ustaz. Wah, ayo. Kita udah mati kuburan kita tunjuk-tunjuk. Paten parah ini orang, bener enggak? Makanya kalau kita ke makam, kita pakai bacain lisan orang. Karena kita kan kebayang orang ya, bener enggak? Jemuk payah parah ini orang. Jangan mengapa nambahin nanti siksa dia. Kita ditanya kebaikannya. Orang kalau udah meninggal Bu, di pesan Ustaz sebut kebaikannya. Lupakan. Ya, ternyata yang ditanya kebaikan. Mengapa kalau nyaksiin bilang khair baik? Ini orang insya Allah min ahlil khair. Kalau min ahlil khair insya Allah Pak Haji min ahlil jannah. Amin ya Rabbal. Itu maksudnya. Tuh, berarti pelajarannya apa buat kita? Biar kita kayak Pak Haji banyak doain. Berarti kita mesti baik sama orang. Minimal, nih kata guru saya, minimal biar kita mati orang enak nyebut khair. Minimal selama hidup kita ketemu orang itu dia nyengir lihat kita. Itu Pak cukup. Makanya mulai sekarang kalau lihat orang nyengir baik. Biar khair kita kalau mati. Tuh. Iya, karena apa? Kebaikan itu penting. Kebaikan penting. Apalagi Ustaz, nanti kalau mati yang ditanya 5 memunkar nakir, apalin dari sekarang. Saya kasih bocorannya nih, ya. Di sana kita udah belajar bareng-bareng nih. Apalin dari sekarang. Apa itu Ustaz? Man robuka, siapa Tuhanmu? Allah. Di sini dapatnya majelis ilmu. Man nabiyuka, Nabi kita Muhammad, sering baca sholawat kita. Man imamuka, tadi baca Yasin minimal kita. Amil yang benar mah kita menganggurkan sahwai. Tadi saya lihat ada yang benar napak banget sama begini. Tapi kita melihatnya khusyuk amat itu orang ya. Dalam udah hilang mana tahu. Tapi mantap aja. Imam kita Al-Quran. Man kiblatnya sholat mana pengulon Ka'bah Ustaz. Cakep. 4 pertanyaan iman dapatnya di sini di majelis ini. Tapi yang kelima bukan. Apa itu Ustaz? Man ikhwatuka, siapa teman kamu selama hidup? Tuh, teman ditanyain. Kayak mulai sekarang nama teman kita apalin Pak. Lembun karena nanyanya teman. Saya apalin saya teman-teman saya yang hari-hari apa? Apalin nama teman kita. Teman yang baik Bu namanya Besti. Kenal nggak Ibu? Besti. Ada punya Besti orang laki-laki nih. Bapak Dani yang goes ya Besti tuh. Yang kemana-mana bareng-bareng yang suka makan pecak
pinggir satu besti. Man ikhwan duka siapa teman kamu begitu. Pak Ustad, emang saudara kandung kagak ditanya? Ustad kagak. Mengapa Ustad gak ditanya? Kadang-kadang saudara orang akur, kenapa gak? Nah ada yang orang akur sama saudara, ada nggak? Yang mana orangnya? Orang akur giliran ditanya wah.